warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesno, kembali lagi berbagi Kesno bersuara. Kenalin, saya Syabana Oktavi Savitri selaku host pada podcast kali ini. Di sini kita akan ngobrolin hal-hal seru, inspiratif, dan kadang juga balik itu penuh dengan plot twist. Nah, ngomong-ngomong tentang plot twist nih, bintang tamu kali ini adalah definisi nyata dari kata tersebut. Baru kemarin kayaknya kita lihat beliau ini sibuk kritik lokat, musik, dan sibuk perangkat himat sesuatu. Pas lulus malah makin sering kelihatan di kampus. Tapi kali ini beda meja loh. Nah, untuk membahas perjalanan tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang merupakan alumni sekaligus guru mantan ketua pimpinan mahasiswa Administrasi Kesehatan periode 2023 sampai dengan 2024 yang saat ini juga sebagai asisten dosen IKN Unbars. Mari kita sapa dulu. Halo Kak. Sebelum itu panggil Kak atau Ibu nih. Kak Jasmine. Oke. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum masuk pembahasan, boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar setiap podcast Simat Keslu? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan aku Yaya. Aku juga lulusan dari Administrasi Kesehatan, juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Keslu tahun 2023-2024. Oke, kalau berbicara tentang perjalanan organisasi nih Kak, tentu banyak yang mengenal Kakak sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa. Sebenarnya bagaimana sih Kak awal mula Kakak tarik dan aktif berorganisasi hingga akhirnya dipercaya menjadi KHI? Ya, jadi kalau awal berorganisasi itu udah dari dulu ya, dari dulu waktu masih jadi siswa itu dan suka sekali dengan organisasi dan kemudian aku lanjut di sini menjabat di Himpunan Kesno. Waktu pertama awal menjabat itu menjadi sekretaris jiwa, kemudian diangkat menjadi kahir. Dan kita aja sih jalanannya. Oke, nah setelah menjadi kahir, tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi apa? Dan menurut Kakak pelajaran paling berharga yang didapat selama menjadi organisasi itu apa aja ya Kak? Ya, untuk tantangan jadi kahim itu pasti ada ya, baik internal maupun eksternal. Kalau internal itu saya rasa juga banyak dari anggota-anggota sendiri kayak gitu, anggota yang kurang kompak dan lain sebagainya. Kalau dari eksternal juga mungkin dari mahasiswanya ya, kita agak susah kan ngajaknya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi plot twist nih Kak. Dalam perjalanan Kakak, setelah lulus, banyak orang yang mengira Kakak akan fokus bekerja di instansi kesehatan atau bidang lainnya. Namun ternyata justru menjadi asisten dosen. Bagaimana ceritanya Kakak bisa sampai berada di posisi saat ini? Oke, jadi hidup itu kan pastinya penuh dengan plot twist ya. Kalau rencananya sih ya dulu pengennya kerja di bidang kesehatan. Tapi semakin kesini kayaknya di pendidikan oke juga kok. Nggak terlalu menakutkan itu dan seru gitu. Oke, sekarang perubahan posisi ya Kak ya. Kalau dulu itu Kakak kan duduk di kursi mahasiswa nih. Sekarang berada di depan kelas atau membantu dosen. Apakah ada pengalaman yang membuat Kakak merasa, wah, ternyata sekarang saya ada di posisi yang berbeda gitu. Ya, jadi kalau dari dulu yang aku dulunya jadi mahasiswa, terus sekarang jadi asdos itu kan pasti sedikit terkejut ya. Karena dulu kita mahasiswa itu pasti ada bandul-bandulnya, dan sekarang ketika saya sudah berada di posisi asdos, saya tahu, oh ternyata menjadi mahasiswa yang bandul itu seperti ini ya. Yang itu yang salah satu membuat saya terkejut sih. Nah, di IKNU sendiri nih Kak ya, seberapa bandel sih Kak mahasiswa-mahasiswi IKNU itu? Berapa ya? Kita lihat dari gender itu kan berbeda ya, antara bandelnya cowok dan cewek itu juga berbeda. Dan juga bandelnya antar prodi itu juga menurut aku sih berbeda ya. Kayak di prodi apa itu rating bandelnya berapa?
masih 3-an lah kayaknya. Kalau rating bandel itu kita masih bisa dibilangin, tapi ya banyak bandelnya juga kayak gitu. Kalau di prodi lain juga berbeda gitu ratingnya. Oke. Selanjutnya nih Kak ya, banyak mahasiswa menganggap organisasi dan akademik adalah dua hal yang berbeda. Menurut Kakak, apakah pengalaman menjadi aktivis kampus membantu saat menjalani peran sebagai asisten dosen saat ini? Membantu, sangat membantu. Karena kalau dulu kan kita udah sering nih kayak berkegiatan terus membagi waktu antara kuliah dan juga rapat, itu kan terus menerus. Jadi sekarang itu kayak kita membagi waktu-waktu kerja itu juga jadi enak gitu, karena udah terbiasa keseharian aja lah. Hitung-hitung selama 4 tahun kita begitu terus, jadi sekarang kan lebih enak aja. Kalau untuk pembagian waktu, kalau sekarang di dunia kerja kayaknya oke deh kalau kita dulunya emang orangnya aktif. Tapi kalau di lain mungkin di skill juga bisa di organisasi kita bawa ke dunia kerja itu juga sangat banyak gitu yang kita bawa ke dunia kerja. Manfaatnya banyak gitu ya Kak? Iya, jadi banyak. Nah, selanjutnya nih Kak, skill apa yang paling terasa manfaatnya ketika berpindah dari dunia organisasi ke dunia akademik? Apakah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu yang diperoleh saat menjadi kahim masih digunakan sampai sekarang? Oke, kalau kepemimpinan, setiap orang itu kan pasti punya jiwa kepemimpinan untuk dirinya sendiri kan ya. Karena kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Untuk komunikasi, itu adalah salah satu skill dari organisasi yang aku bawa sampai sekarang gitu. Karena nggak semua orang itu bisa komunikasi di depan umum dan nggak semua orang itu bisa berkomunikasi bersama orang lainnya. Kayak orang-orang yang introvert contohnya kayak gitu. Jadi banyak orang yang tidak bisa menyampaikan isi perasaan atau bahkan pikirannya kepada orang lain. Kayak gimana ya, kurang tepat intinya kalau menyampaikan. Kalau udah terbiasa kita komunikasi di organisasi, komunikasi ke orang-orang banyak, itu kan enak ya jadinya. Bahwa sampai ke dunia kerja gitu Kak. Jadi enjoy aja gitu jadinya. Kerasa gitu Kak ya manfaatnya. Iya, kerasa banget sih. Lanjut. Terus banyak mahasiswa nih Kak yang saat ini sedang aktif berorganisasi. Bahkan mungkin sedang menjabat sebagai pengurus Himankesnu. Nah, apa pesan Kakak untuk mereka yang mungkin ragu aktif organisasi karena takut nilai akademiknya terganggu? Oke, jadi buat kalian yang sekarang lagi menjabat di Himankesnu atau bahkan belum dan akan menjabat di Himankesnu, nggak usah khawatir, nggak usah takut intinya. Karena antara organisasi dan akademik itu dua hal yang berbeda. Kalau organisasi kita waktunya organisasi, kalau akademik kita waktu akademik. Dan saya rasa kalau waktu saya menjabat pun tidak terlalu terganggu gitu ya kan. Akademik kita sangat tidak terganggu karena kita juga rapat-rapatnya pasti di hari yang berbeda, di hari yang sekiranya kita tidak masuk perkuliahan, betul kan? Betul. Iya, seperti itu. Jadi Saya juga merasakan seperti ini. iya, jadi nggak Enjoy usah aja takut gitu ya, Kak. enjoy aja gitu. Nggak usah takut kalau waktunya terbagi atau nggak bisa belajar atau apa, pasti bisa. Semua itu tergantung prioritas. Iya, betul. Selanjutnya nih Kak, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, apa makna bertumbuh yang Kakak rasakan dari perjalanan sebagai kahim hingga menjadi asdos? Oke, jadi bertumbuh bagi saya itu adalah proses belajar tanpa henti. Dari kita memimpin sampai dengan melayani. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bahwa setiap peran itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak Kak Yaya atas pengalaman dan cerita yang telah diberikan pada podcast kali ini. Oke, terima kasih kembali juga. Dan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh Sobat Himankesnu yang telah mendengarkan sesi podcast pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di episode dengan tema-tema menarik selanjutnya. Saya Syabana Oktari Fitri, selaku host pada sesi kali ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.